Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian sudah dirahmati Allah. Aku cuma pengen menyampaikan pada hari ini bagaimana cara aku untuk memandang duit. Dan ini penting banget. Karena gini teman-teman sekalian, aku pikir ketika ada orang misalnya mau belajar daripada seseorang, misalnya kayak aku dulu belajar kepada Ustadz Fatih Karim atau belajar pada Ustadz Hafiz Abdurrahman, menurutku ilmu itu, ilmu dalam bentuk teknis ya, itu adalah ilmu yang cukup penting. Tapi ilmu yang menurutku lebih penting adalah karakter daripada seseorang atau karakter daripada guru. Karena karakter itu nanti akan menentukan seperti apa ilmu yang bisa kita ambil. Jadi gampangnya begini ya. Kalau ilmu itu kita anggap adalah misalnya sebuah emas misalnya, sesuatu yang berharga ya. Ketika kita mengumpulkan ilmu, kita tuh bukan hanya ngelihat emasnya itu, tapi kita melihat juga gimana cara ngumpulin emas itu. Nah itulah namanya karakter. Jadi kalau misalnya ada orang ngumpulin emas pakai diserok misalnya, atau pakai tangan, atau pakai misalnya pakai kontainer, atau misalnya pakai traktor atau apapun. Nah metodologi untuk bisa mencapai ilmu itu menurutku lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Yang aku bilang karakter tadi itu, dan termasuk cara aku dalam memandang harta. Sebelum masuk Islam, kalau aku memandang harta ya jelas bahwasanya harta itu adalah ya kayak segala-galanya. Makanya kan orang-orang bilang gini, yang sangat terkenal, uang memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Itu pandanganku sebelum aku masuk Islam. Jadi kalau aku misalnya nggak punya uang ya jelas hidupku susah, karena segala-galanya perlu uang. Maka wajar dong ketika aku misalnya sebagai seorang laki-laki pengen pekerjaan di luar negeri. Karena pikiranku luar negeri itu lebih punya banyak uang. Luar negeri itu lebih keren, secara kehidupan lebih layak misalnya. Karena aku memandang harta, memandang dunia, harta atau wakil daripada dunia lah ya. Itu adalah ya satu-satunya aku kejar, karena aku nggak ngerti yang namanya akhirat itu seperti apa. Mati ya udah gitu maksudnya. Karena aku juga nggak yakin dengan yang namanya kehidupan setelah mati, bahkan aku juga nggak yakin Tuhan itu ada. Jadi ya pandanganku tentang harta ya itu. Walaupun pada saat itu juga aku benci dengan orang-orang yang korupsi, benci dengan orang-orang yang misalnya maling, atau benci dengan orang-orang yang semena-mena untuk dapat duit. Tapi aku tidak sampai hukum, cuma moralitas aja. Artinya kalau misalnya aku mungkin dalam perkara atau dalam posisi mereka, ya mungkin aku akan bertindak yang sama, karena yang menggait aku cuma moralitas, dan kita tahu moralitas itu bisa banyak sekali pembenaran-pembenarannya. Misal contoh for the greater good misalnya, atau aku kan cuma ngasih makan anak dan istriku, atau kalau nggak diambil sama aku, diambil sama orang lain dan segala macam. Ya itu adalah sesuatu yang hanya bisa dihasilkan oleh moral kompas gitu, maksudnya cuma di titik itu aja. Itu pandanganku tentang uang pada saat itu. Begitu masuk Islam, hal yang paling besar aku rasakan adalah bahwasanya dunia ini jadi kayak nggak ada artinya. Bukan nggak ada artinya dalam arti nggak layak atau nggak punya value ya, tapi segala sesuatu yang ada di dunia ini aku tahu pasti akan ditinggalkan. Ketika aku punya rumah itu pasti akan ditinggalkan. Hari ini tahun 2026, tahun 2126 sudah jelas aku nggak ada. Aku kadang-kadang simulasi ke hidupku ini berapa lama ya? Aku sekarang umur 42 tahun, lalu terus kemudian kalau kita bicara misalnya tahun 2046, berarti aku sudah umur 62 tahun misalnya. Berapa lama aku bakal hidup? Umur 80 tahun pun aku yakin segala macam yang aku makan sekarang gak akan terasa enak lagi. Atau misalnya ketika aku misalnya makan kayak mie yang paling aku suka gitu ya, yang paling enak menurutku, ya aku yakin umur 80 aku juga gak akan merasa enak lagi. Artinya hidup manusia itu terbatas. Dan aku melihat dunia itu juga ternyata terbatas. Sehingga kayak aku pikir ya udah, aku cuma bisa menikmati sampai pada satu titik. Nanti aku juga akan ninggalin semua ini, rumah yang aku bangun, maka itu tidak akan pernah aku bisa nikmati sampai mungkin 50 atau 60 tahun ke depan gitu maksudnya. Segala sesuatu yang aku punya itu pasti akan rusak gitu ya. Ataupun ya segampang bahwasanya mati itu bakal jadi pemutus segala kenikmatan. Ketika itu aku melihat harta dengan cara yang berbeda. Aku melihat harta menjadi sesuatu perantara. Karena di dalam Islam yang paling tegas perubahannya adalah ada kehidupan setelah mati.
maka sebenarnya segala sesuatu di dunia itu jadi tidak berharga kalau tidak ada hubungannya dengan akhirat. Dan menjadi penting ketika ada hubungannya dengan akhirat. Nah itu tuh poin perubahannya. Jadi awalnya dunia bagiku sangat berharga banget, lalu kemudian jadi tidak berharga karena memang tidak ada urusannya dengan akhirat. Tapi begitu kita tahu bahwasanya bisa dikonekkan, bisa dihubungkan, maka dunia itu bisa jadi berharga kalau tujuannya adalah akhirat. Memang tricky sih, tapi anggaplah kita sudah paham bahwasanya dunia itu adalah untuk akhirat kita. Maka cara pandangku dengan harta menjadi berubah. Apa terus kemudian pandanganku terhadap harta? Berarti harta hanya salah satu cara yang bisa aku lakukan untuk mencapai akhirat. Jadi ibaratnya gini deh. Kalau sebelum Islam, kalau ada harta bahagia, gak ada harta sengsara. Kalau di dalam Islam itu kayak listrik AC/DC itu. Ada harta bisa menuju ke akhirat dengan bagus, akhiratnya bisa bagus. Nggak ada harta juga bisa menuju akhirat dengan bagus. Jadi kalau hidup kita seperti kata orang, ya kadang bahagia, kadang nggak bahagia, ya dua-duanya bisa digunakan untuk menuju kepada akhirat. Artinya harta tidak semuanya. Artinya harta itu jadi tidak begitu penting lagi bagi aku seperti ketika aku belum jadi seorang muslim. Setidaknya aku ngerti bahwasanya kalau ada harta itu bisa membawa aku kepada keridhaan Allah, akhirat. Punya harta itu bisa membawa, tidak punya harta juga bisa membawa. Jadi harta itu apa? Ya udah, harta itu cuma pelayan aja. Harta itu cuma perantara aja, cuma alat bantu aja. Yang kalau misalnya nggak ada alat bantu yang satu, bisa pakai alat bantu yang lain gitu maksudnya. Karena nggak ada harta juga merupakan alat bantu. Nah, dari titik itulah aku menjadi orang yang ngerti banget bagaimana cara memperlakukan harta meskipun aku miskin. Teman-teman tahu setelah aku masuk Islam, aku hampir nggak punya apapun. Karena waktu itu, ya kalau minta ngandelin orang tua kan nggak mungkin. Karena ya memang orang tua kaya tapi kan hubungannya lagi nggak bagus ya. Mereka mungkin dalam posisi ya udah silahkan buktiin kalau kamu Islam, kamu harusnya bisa dong untuk ngurus hidupmu sendiri termasuk urusan uang. Maka ya kita juga merasa gengsi dong untuk minta bantu orang tua pada saat itu. Dan ketika sudah nikah, teman-teman tahu, kehidupanku sama Ummu Alilah nggak seperti teman-teman lihat sekarang. Dan memang di awal-awal aku juga sudah ngomong dengan Ummu Alilah, kalau memang kamu mau nikah sama aku ya konsekuensinya kamu harus tahu bahwasanya aku belum punya seperti yang dipunyai oleh keluargaku. Ya akhirnya yang kita lakukan adalah 3 bulan setelah nikah, aku masih ingat banget, aku jual mas kawin istriku untuk bisa pulang kampung. Jadi mas kawin yang kita beli 3,5 juta, kita jual dengan harga 3,3 juta. Cincinnya dia aku jual, gelangnya dia aku jual. Maka kalau teman-teman ngelihat aku ataupun Ummu Alilah, kita nggak pernah ada mas kawin. Kita nggak pernah ada apapun itulah yang kita pakai. Kenapa? Karena ya memang kita nggak punya gitu, maksudnya sudah dijual semua. Karena bagi kita ya udah harta itu aja. Apalagi yang bisa dijual, semua kita jual tuh. Karena memang nggak ada uang. Aku kemana-mana naik motor dan aku merasa biasa aja. Sementara pada saat itu kakakku yang waktu itu belum muslim, dia kerja di bank dan punya mobil. Itu kan kadang-kadang muncul kan ya, orang bilang, itulah kamu masuk Islam. Coba kalau kamu nggak masuk Islam, mungkin kamu bisa dapat lebih atau bisa dapat yang sama. Ya tapi dalam pikiranku nggak gitu. Dalam pikiranku apa salahnya? Aku biasa aja sih. Cuma kadang-kadang memang diomongin orang, kadang-kadang nggak enak ya. Kita pergi ke tempat orang tua, lalu terus kemudian pulang bawa barang bawaan banyak banget di atas motor Grand Astrea gitu ya. Itu rasanya kayak gimana gitu, kayak hidup kita fail. Tapi ya balik lagi, bahwa kalau kita melihat duit itu cuma sekedar perantara untuk menuju keridhaan Allah, ya udah. Yang penting kita berusaha untuk cari duit halal dengan semampunya. Semampunya itu bukan negatif ya, tapi dengan semaksimalnya. Maka berapapun yang Allah bagi, ya ayo kita gunakan sebagai alat. Kalaupun nggak punya itu, kita masih punya yang lain. Kita masih punya tenaga, kita masih punya akal, kita masih punya waktu untuk ditukar. Dan itu yang coba aku lakukan untuk dakwah. Karena kita juga sudah tahu bahwasanya ketika udah masuk Islam, dakwah itu adalah yang utama. Ya udah kita utamain dakwah, mau ada dan atau nggak ada uang. Dan pada saat itu yang nggak ada. Terus bagaimana aku lakukan? Cari orang yang punya uang. Supaya orang itu mau bantu kita untuk dakwah. Kalau dakwah itu perlu uang. Kalau nggak perlu uang, ya udah kita pakai aja tenaga. Misal, aku ngisi di pasar Selipi waktu itu, di atas, di musala paling atas, dan
kita nggak pernah narif. Aku dari awal masuk Islam, Ustadz Fatih Karim bilang jangan pernah narif. Emang kenapa Ustadz? Emang nggak boleh? Nggak ada masalah kalau kamu dikasih lik. Cuma saranku kata dia, untuk awal-awal kalau kamu dikasih pun udah tolak aja. Supaya kamu tuh ikhlas bahwa kamu tuh berbuat sesuatu, berbuat dakwah ini bukan karena uang gitu maksudnya. Aku jadi ya aku tolak beberapa bulan pertama untuk dapat uang itu. Dan ketika ngisi di Sleepy itu aku juga nggak menarif. Tapi dikasih sama bapak-bapak. Dikasih pada tahun 2007 waktu itu. Aku dikasih 1 kali kajian 15.000, lumayan lah ya. Sebagai bandingan pada saat itu nasi Padang 5.000. Jadi kalau sekarang nasi Padang 30.000, ya berarti aku dikasih mungkin ya sekitar 15.000 lah. Dikasih 100.000 lah kira-kira gitu. Jadi 15.000 dikasih ketika ngisi di pasar Sleepy, tapi aku ya santai-santai aja. Karena kita sudah punya juga rumah yang kita kontrak, walaupun ya dengan bantuan orang tua balik lagi minjem duit gitu ya. Lalu terus kemudian ya dengan kehidupan yang gitu-gitu aja. Dan ketika kita punya halangan, seperti apa kita berpikir? Ya nggak apa-apa, kita lakukan dengan cara yang lain. Nggak punya laptop, tapi aku punya PC. Karena PC dibeliin sama papi ketika masih kuliah. Waktu itu PC-nya sekitar harganya 5 juta. Dibeli ketika tahun 2003 atau 2004. Kita punya PC, ya udah kita pakai PC untuk dakwah. Untuk bikin materi di rumah, lalu terus kemudian untuk nyari-nyari bahan dan segala macam. Lalu terus kemudian ya kemana-mana terpaksa bawa flash disk. Untuk ketika ada kajian ya kita minta sediain laptop ya. Kalau nggak sediain PC ya. Kalau memang perlu ketika lagi ada training, kalau lagi ada kajian-kajian umum, ya udah PC yang kita bawa. Jadi bawa PC ketika kita naik motor itu sudah merupakan sesuatu yang biasa bagi kita. Bawa PC, bawa monitornya sekalian, sekaligus bawa layarnya sekalian. Sama proyektornya sekalian, dan itu minjem. Ya udah, ngisilah kita dengan pikiran apa? Andaikan punya laptop, andaikan punya andaikan punya proyektor, andaikan punya, ya udah kita simpan aja di kepala andai itu, karena ya memang waktu itu kita belum punya. Nah 2007 akhir aku dapat laptop dari kerja. Ketika dapat laptop dari kerja itu senang banget karena bisa manfaatin laptop itu untuk kajian. Gitu kan ya, untuk ngisi, ketika ngisi bisa bawa laptop, padahal laptopnya laptop kantor. Kita minta izin untuk bisa dimanfaatin setelah kerja. Dan aku belum punya waktu itu kemampuan untuk bisa langganan internet, karena internet itu mahal. Maka pagi-pagi aku pergi ke kantor jam 6, pulang jam 9 malam untuk bisa nyari bahan-bahan di internet dan untuk bisa main media sosial. Nah, ini yang coba aku lakukan. Intinya adalah ya duit itu cuma perantara. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Dan sampai sekarang pikiranku tetap sama. Fast forward ke sekarang, nanti kita bisa ambil pelajaran-pelajaran yang lain di rentang waktu itu. Setelah tahun 2008 kita fast forward ke 2026. Cara pikirku tetap sama sih. Cara pikirku bukan tentang uang. Aku ngerti uang bisa membeli banyak hal dan kemudahan untuk ibadah dan untuk dakwah. Tapi balik lagi itu cuma salah satu cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ada banyak cara yang lain. Sekarang, kalau misalnya ada orang, contoh ya, Assalamualaikum Ustadz, ini mohon maaf, kami mau minta kajian di sini misalnya. Bisyarahnya berapa ya? Itu pertanyaan yang lumayan ganggu aku sih sebenarnya. Karena pertama, ya walaupun aku mencoba untuk memahami, kenapa jamaah nanya begitu ya, karena ustadz-ustadz yang lain mungkin masang tarif, gitu kan ya. Ya sama mungkin ketika Anda pergi ke selebgram, lalu terus kemudian Anda nanya rate card-nya berapa, kira-kira begitu ya. Itu bisyarah tuh. Jadi ini bisyarahnya berapa ya Ustadz ya? Aku agak sedikit merasa ke-trigger. Kenapa? Karena aku pikir kenapa yang kamu harus omongin adalah uang duluan. Karena bagiku itu nggak berharga. Aku memandang duit itu adalah sesuatu yang biasa aja. Bagiku tuh duit cuma sekadar angka. Ya kadang-kadang angkanya 6 digit, kadang-kadang angkanya 7 digit, kadang-kadang angkanya 8 digit, kadang-kadang angkanya pernah cuma 5 digit kan gitu. Artinya ya itu cuma angka aja gitu maksudnya. Kenapa kamu nanya itu duluan? Karena bagiku nggak berharga. Karena bagiku yang berharga apa? Dari awal aku mencoba untuk memvalue yang paling berharga dalam hidupku itu adalah ketika Allah mengamanahkan aku dan memberikan aku beban dakwah gitu maksudnya. Itu yang paling berharga bagi aku. Sehingga aku
ketika memandang uang cuma sekadar itu, sedangkan aku memandang dakwah adalah semacam kayak value utamaku, artinya aku lebih senang ketika aku dihargai dari segi, Ustadz kita bisa buat program apa, atau Ustadz aku bisa ngasih Ustadz apa di dalam dakwah ini, bukan nanya bisyarahnya berapa. Karena kalau udah nanya bisyarahnya berapa, ini udah jadi kayak talent, sama terus kemudian yang meng-hire, sama kayak orang hire selebgram, tau gak sih maksudnya? Rate cut-nya berapa? Oh aku misalnya contoh, sekali posting 50 juta misalnya. Ya udah, untuk berapa hari? Untuk misalnya berapa hari untuk misalnya diposting itu. Ya udah, ini materinya ngomongnya begini ya. Nanti lalu terus kemudian caranya begini ya dan segala macam. Udah, karena talent. Karena talent dibayar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang yang meng-hire. Nah, sedangkan bagiku dakwah ini nggak gitu. Bagiku dakwah itu adalah harusnya kita mengarahkan orang pada satu kebaikan. Kita mengarahkan orang pada satu idealitas. Dan karena kita mengarahkan orang pada satu idealitas, tebak, harusnya yang mengarahkan itu adalah ustadznya atau jamaahnya. Harusnya ustadznya yang jadi peng-hire-nya, yang mengarahkannya, talentnya jamaahnya, harusnya kan gitu. Tapi sekarang polanya nggak gitu. Polanya adalah justru para ustadz-ustadz seringkali jadi talent, karena mereka udah dibayar. Harusnya ustadz-ustadz itu yang mengarahkan, yang bayar dong. Betul, kalau memang perlu membayar, ustadz-ustadznya yang bayar. Karena ustadz-ustadznya harus punya project. Sementara jamaah harusnya mendukung project ustadznya. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi itu yang bikin grand plan. Para nabi itu yang bikin grand design. Para nabi itu yang bikin pengarahan. Seperti apa nih harusnya umat ini jalan? Seperti apa harusnya umat ini bergerak? Menuju kemana harusnya umat ini? Apa yang diprioritaskan oleh umat? Apa yang dikerjakan oleh umat? Itu kerjaannya para ulama, kerjaannya para ustadz. Karena mereka yang dikasih amanah untuk menyebarkan atau untuk mendakwakan Islam. Artinya pertanyaannya harusnya dibalik. Nanyanya bukan, Ustadz bisa ngisi di sini nggak? Tapi harusnya, kalau aku balik lagi ya, yang lain ya aku tidak menghakimi dan juga tidak mewajibkan, tapi harusnya kalau aku ditanyanya adalah, Ustadz apa yang bisa kita bantu di dalam program dakwanya Ustadz? Nah itu pertanyaan yang bagus tuh. Makanya ketika aku misalnya diminta ngisi, aku tuh nggak pernah tertarik dengan pertama bisyarah gitu kan ya, dengan berapa uang yang aku dapat dari situ. Tapi aku lebih tertarik kepada hasilnya ini dakwahnya apa gitu. Nah dari sini aku masuk kepada pengertian yang harus teman-teman juga ketahui. Mungkin teman-teman beberapa yang tahu nomorku dan WhatsApp ke aku dan minta jadwal kajian, itu 99% ku tolak. Tahu nggak kenapa? Berarti bagiku nggak menarik gitu maksudnya. Bukan, tapi kan berpahala. Iya jelas berpahala, jelas. Ini bukan masalah berpahala atau nggak berpahala. Semua kebaikan tuh pasti berpahala, gitu kan ya. Bahkan ketika kita ngomongin Islam begini juga berpahala. Tapi aku dalam keadaan sekarang sudah harus memfilter. Dengan waktuku yang aku pikir terbatas gitu kan ya, dengan jangkauan yang aku pikir aku bisa lebih luas, maka banyak hal yang aku pertimbangkan. Misal keluasan dapat efek daripada dakwah. Target yang dituju, kesesuaian dengan program panjangku ke depan. Artinya aku harus memastikan programku harus jalan, bukan aku yang menjalankan program orang lain sehingga programku nggak jalan-jalan. Nah, semua pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya membuat aku untuk ya menolak hampir 99% permintaan, kecuali ada yang benar-benar bagi aku menarik. Nah, jadi aku bagi sedikit ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan isi kepalaku sih kenapa aku nolak kajian. Bukan karena aku sombong, bukan karena aku malas gitu kan ya. Karena ketika aku nggak ngisi kajian, ternyata aktivitasku lebih padat sebenarnya. Kenapa menurutku nggak menarik? Jadi menarik nggak menarik itu bukan karena syahwatku, tapi karena efek dakwah. Contoh kayak gini misalnya ya. Dari tadi nanya kan kenapa ada Xiaomi di sini? Nanti akan sampai di titik itu. Contoh kayak gini misalnya. Kalau ada orang yang pegang shotgun, satu lagi pegang sniper, satu lagi pegang Desert Eagle. Kalau nggak tahu search aja ya. Pokoknya berbagai macam senjata lah. Desert Eagle tuh pistol biasa tapi kuat. Shotgun itu tembakannya nyebar. Satu lagi sniper itu bisa nembak jarak jauh. Satu lagi punya bazooka. Satu lagi dia punya semprotan itu loh, semprotan serangga. Pertanyaan sederhana.
Orang bilang pasti bazooka lebih mahal lah daripada sniper. Lebih mahal lagi daripada shotgun. Lebih mahal lagi daripada Desert Eagle. Lebih mahal lagi daripada sprayer serangga. Tapi kalau andaikan misalnya ada problematika misalnya kecoa, ya kan bukan pakai bazooka. Karena bazooka itu untuk segmentasi yang lain tuh. Sniper untuk segmentasi yang lain juga. Ya pastinya sprayer tadi. Dalam dunia dakwah sebenarnya pembagiannya juga ada. Kalau misalnya ngerjain misalnya, mohon maaf ya, khotib Jumat misalnya. Aku pikir nggak harus aku. Kenapa? Banyak yang lebih bagus daripada aku untuk khotib Jumat. Dan teman-teman bisa mikir ya, ketika misalnya aku ngisi khotib Jumat, teman-teman di sini, siapa di sini? Ya, misalnya, angkat tangannya, misalnya kan nggak mungkin. Atau misalnya ketika aku guyonan di depan mimbar Jumat kan nggak mungkin. Nah artinya lebih banyak yang bisa menjalankan lebih bagus daripada aku. Kenapa aku harus ngisi khotib Jumat? Maka sekarang aku nggak ngisi khotib Jumat nih. Bisa nggak? Bisa dong. Tapi kenapa aku nggak ngisi khotib Jumat? Karena tidak menarik dari ukuran efek dakwah yang aku inginkan. Atau dampak dakwah yang aku inginkan. Kalau gitu seperti apa? Misalnya ngisi kajian misalnya. Di mana? Di masjid. Pesertanya berapa? 50 orang. Aku balik bertanya lagi kepada diriku. Kalau aku ngisinya misalnya di YouTube misalnya. Atau di Instagram. Aku bisa dapat viewers misalnya 1 miliar. 1 miliar lagi, 1 juta misalnya. Atau aku bisa dapat viewers 100 ribu. Atau aku bisa dapat viewers 10 ribu. Kenapa aku nggak bikin video aja? Ketimbang aku ngisi di masjid. Paham ya? Maksudnya menarik tuh apa bagiku? Karena aku mencoba untuk tidak hanya efektif, tapi efisien dalam melakukan itu. Gimana caranya aku bisa dapat? Contohnya lagi, Ustadz ngisi dong. Siapa? Ini ada ibu-ibu pensiunan udah usianya misalnya 60 tahun ke atas. Aku berpikir lagi, apakah ini adalah segmentasi pasien yang aku inginkan? Apakah logika-logika yang aku berikan itu justru malah memudahkan mereka atau menyusahkan mereka? Bapak Ibu coba kita pikir. Taubat. Taubat ini artinya adalah dari kata taba, ya tubuh misalnya. Nah, artinya begini, ibunya cengok misalnya. Mikir ini apa gitu kan ya. Nah, apakah aku pas di situ atau berdampak di situ? Kalau misalnya pun pas berdampak atau tidak. Atau aku misalnya disuruh ngisi misalnya anak-anak SD. Aku pikir kenapa nggak Mas Cahyo aja gitu maksudnya. Jadi kenapa harus aku? Jadi apa yang aku lakukan yang terbaik sehingga ketika aku tuh memang benar-benar memilih sesuatu itu karena memang tidak ada yang bisa melakukan kecuali aku. Tidak ada yang bisa melakukan lebih baik daripada aku. Di situ aku bisa mendapatkan yang lebih banyak jangkauannya daripada yang lain dan dampaknya adalah dampak yang paling maksimal. Itu yang aku pikirin terus-menerus setiap hari. Sehingga tidak semua kajian aku terima. Jadi nggak ngelihat uangnya, tapi ngelihat apa nih sebenarnya kontribusi daripada program itu untuk dakwah. Oke, contoh misalnya, teman-teman udah tahu kan, aku kan sekarang banyak di podcast. Sebenarnya bukan banyak di podcast, banyak di online, banyak di media sosial, banyak di podcast, banyak di mana-mana yang itu adalah online, yang itu adalah media sosial, ya itulah pokoknya. Media sosial online, ya itulah pokoknya ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena segmentasi pasarku jelas. Aku berpikir begini, ada banyak orang yang mungkin bisa untuk menjangkau orang-orang yang sudah tua. Ada banyak orang mungkin sudah bisa menjangkau anak-anak muda yang kecil maksudnya. Tapi, wah turun dia. Tapi yang paling menurutku ya krusial adalah anak-anak remaja. 18 sampai 35 remaja dan pemuda. Nah, aku coba untuk masuk ke sana. Itulah kenapa aku memprioritaskan podcast. Itulah kenapa aku memprioritaskan media sosial dari tahun 2007. Karena aku memilih untuk disegmentasi pasar itu. Semuanya aja nggak bisa. Hidup adalah pilihan. Semudah penjelasannya adalah ketika aku ngelihat ke sini, aku nggak tahu apa yang terjadi di situ. Ketika aku coba untuk melihat ke sini, berarti aku nggak bisa tahu apa yang di sini. Hidup adalah pilihan. Artinya ini pilihan yang aku coba untuk ambil dan aku coba untuk konsisten melihat apa yang paling besar aku dapetin dari satu aktivitas atau program yang aku pilih. Nanti kita akan cerita di lain kesempatan kenapa aku milih segmentasi pasar 18 sampai 35 untuk dakwahku. Dan kenapa aku mengasah logika bukan mengasah bahasa Arab misalnya. Atau aku mengasah misalnya komunikasi ketimbang aku mengasah hafalan Quran misalnya. Yaitu adalah bagian-bagian daripada pilihan. Karena kenapa? Karena kita mencoba untuk menjadi spesialis dalam hal tertentu. Mencoba menjaga pos yang diamanahkan kepada kita. Dengan terus kemudian skill-skill yang sesuai dengan apa yang diperlukan. Karena kita sudah tahu segmentasi pasarnya mau ke sini. Nah itu. Artinya
Berarti Ustadz mau dong ketika minta ngisi podcast? Belum tentu. Ketika bisa ada orang minta ngisi podcast, aku akan tanya dulu, di mana, sama siapa, di channel apa, sama siapa, seperti apa konsepnya. Kalau misalnya contoh ya, mohon maaf nih, biar kita jujur-jujuran aja, biar teman-teman juga ngerti. Tujuanku di sini adalah mentransfer pola pikirku. Mentransfer bagaimana cara aku berpikir. Balik lagi, karakter, metodologi aku untuk ngelihat sesuatu. Kalau gitu, gimana nih kalau podcast? Ada yang nawarin podcast kemarin misalnya contoh, subscribersnya baru sekitar 68 biji misalnya. Menurut teman-teman aku terima nggak? Ya kalau aku terima, problemnya adalah gini. Problemnya adalah aku yang bantu dia atau dia yang bantu aku, gitu maksudnya. Sebenarnya kan harusnya apa? Harusnya kan kita bukan seharusnya aku jangan dijadiin talent, tapi aku tuh harusnya dibantu, gitu maksudnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan tuh. Aku yang bantu dia atau dia yang bantu aku? Kalau misalnya aku bantu dia, boleh nggak? Boleh, tapi kenapa? Pertanyaan balik lagi, kenapa? Supaya followersku banyak, Ustadz. Supaya subscribersku banyak, Ustadz. Supaya aku bisa dakwah. Aku balik lagi nanya, kenapa nggak aku aja yang langsung dakwah? Kenapa harus ke kamu? Gitu maksudnya. Itu pertanyaanku tuh. Kenapa? Karena balik lagi. Kalau misalnya terus kemudian aku harus bantu orang terus misalnya, ya kapan aku nyelesain program dakwah yang Allah amanahkan ini? Gitu maksudnya. Itu pertanyaannya tuh. Tapi kalau misalnya yang ngajak subscribersnya misalnya, yang ngajak podcast misalnya, subscribersnya lumayan banyak, circle-nya berbeda, yang aku pikir, oh bisa nih, karena bagaimanapun juga aku tuh adalah seorang pendakwah. Aku tuh bukan entertainer. Entertainer tuh cuma ya ini aja, cosplay aja aku jadi entertainer. Tapi aku tuh pendakwah. Berarti aku akan mencari orang-orang yang aku dakwain ketika misalnya itu cross platform atau cross circle dan segala macam. Biasanya aku tertarik, apalagi kalau misalnya dia juga punya circle yang memang bisa untuk mendapatkan segmentasi pasar yang aku mau. Ya maka aku kerjasama dengan orang-orang yang podcastnya aku terima, berarti itu pertimbangannya, bukan uang. Apakah aku terus kemudian dapat uang di situ? Aku sering bilang sama teman-teman yang dakwah, seorang pendakwah kayak aku, andai pun kita harus bayar untuk mendapatkan apa yang kita mau, yaitu adalah dakwah itu, kita akan bayar. Kenapa? Untuk apa duit kalau bukan untuk itu? Lah, kita kan aku kerja, aku jualan buku, istriku jualan di Hijab Alila, dia jual gamis, dia jual pakaian, istriku terus kemudian buat bisnis travel dan segala macam untuk dapat duit kan? Iya. Duitnya untuk apa? Untuk kasih makan anak istri? Iya, untuk kasih dia makan dia sendiri dan anak-anaknya. Aku juga punya kerjaan untuk nyari nafkah ke mereka. Itu memang kita lakukan, tapi untuk apa duit? Ya kita pakai sedikit, sebagian kecil kita pakai, ya mungkin sepertiga lah kita pakai untuk keperluan kita, tapi sisanya ya memang untuk dakwah, beli alat supaya teman-teman bisa ngeliat aku lebih kinclong, beli lighting, beli tempat dan bangun tempat dan segala macam, itu yang kita lakukan. Jadi memang duit itu ya untuk mempermudah dakwah. Berarti ketika kita misalnya contoh ya, ada podcast misalnya, podcast ini circle-nya bagus, tapi kesini harus bayar, kita bayar nggak apa-apa. Dan kita sudah melakukan itu dan terus melakukan itu. Bayar untuk dakwah. Jadi bagi kita, program ini sudah disusun. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang program itu. Ya kalau kita udah tahu ini program harus dijalankan dan harus bayar, ya kita bayar. Karena itulah namanya dakwah. Sama seperti orang ketika dia mencapai sesuatu, dia pengen untuk mencapai sesuatu, dia harus bayar, ya bayar. Gitu maksudnya. Dakwah juga begitu. Berarti bukan pertimbangannya uang. Jadi uang sekali lagi tidak menjadi faktor penentu. Bahkan justru kalau harus keluar uang, kita keluar uang. Dan podcast selama ini ya memang begitu, cuma tukaran aja. Datang ke sini dong Ustadz. Oke, antum juga datang sini ya. Mas juga datang ke sini ya. Kita kolaps. Untuk apa kolaps? Dia bisa dapat circle kita bisa dapat circle dia. Dia mendapatkan apa yang dia mau, kita mendapatkan apa yang kita mau. Dan yang kita mau tentu saja bukan duit. Orang kadang-kadang para influencer aja tidak pernah kok mandang duit. Mereka misalnya memandang koneksi atau popularitas, exposure, lebih daripada uang. Nah jadi nggak semua itu uang gitu maksudnya. Nah hanya saja, bisa nggak Ustadz kalau andaikan followersnya dikit, tapi mau ngundang misalnya untuk tampil di podcast? Bisa, tapi kompensasi uang. Itu maksudnya tuh. Nah berarti jadinya itu kayak bisnis kan. Jadi kayak orang minta endorse, jadi orang minta advertisement, iklan dan segala macam.
Nah itu jadi kayak gitu ya, profesional berarti. Ya berarti itu udah, ya jadi jangan ngomong, Ustadz ke tempat kita dong untuk dakwah. Aku sudah punya channel, aku udah punya exposure gitu kan maksudnya. Kalau kamu mau minta exposure itu, ya kamu seperti kayak, ya anggap aja talent kan berarti kan ya. Memang ustadznya jadi kayak talent. Ya udah datang, aku bayar segini, diiklankan, selesai. Cuma balik lagi, itu juga nggak menarik bagi aku. Jadi yang menarik bagi aku ya dakwah. Cuman ya itulah, ketika aku misalnya lagi perlu, misalnya kita lagi punya satu project misalnya ya, kita lagi mau upgrade kamera, atau kita lagi mau upgrade alat, atau kita lagi mau upgrade studio, atau kita lagi mau untuk aku juga punya project Ma'had Syaraful Haramain, kita lagi mau bangun Ma'had. Ya aku nggak merasa malu untuk minta itu. Siapa yang mau untuk membiayain, karena bukan untuk diri aku. Dan ketika dikasih pun, kita secara etika nggak mungkin kita pakai untuk diri kita, tapi memang untuk project itu. Nah artinya ketika ada yang minta endorse, kadang-kadang aku terima. Kalau andaikan aku melihat bahwasanya kompensasi waktu itu yaitu adalah ketika mereka ngasih uang ke aku sebagai balasan daripada exposure yang mereka mau atas diri aku, ya udah kita profesional. Ya udah berarti semua uang itu kita manfaatin balik lagi untuk dakwah. Beli jam tayang, beli kemudahan-kemudahan untuk dakwah. Segala macam yang kita perlukan lah untuk dakwah. Jadi teman-teman tahu kan ya, uang tuh bagi itu babu. Supaya dia bisa disuruh-suruh. Beli supaya aku bisa tayang di sini. Beli supaya aku bisa misalnya untuk punya kemudahan di sini dan segala macam. Ya untuk itu duit. Tapi semua duit yang aku minta daripada kompensasi tadi, lihat ya, kalau ada ketertarikan ke circle dakwah, kalau mereka punya circle dakwah yang bagus, atau punya subscribers yang banyak, atau punya paparan yang banyak, mau, walaupun harus bayar. Kalau nggak punya, kompensasi uang. Kompensasi dengan sesuatu yang lain. Apa kek yang nggak harus uang ya? Balik lagi kan aku udah cerita tentang uang tuh gunanya cuma untuk dakwah. Intinya kompensasi pada sesuatu yang bisa aku pakai lagi untuk dakwah. Nah, ketika misalnya aku dapat ini, percayalah secara etika tidak mungkin aku gunakan untuk diriku sendiri. Karena bagiku ya, aku udah bilang pada orang berkali-kali walaupun mereka pada nggak setuju. Kebanyakan orang-orang aku omongin ini mereka nggak setuju. Aku bilang gini, menjadi guru, ulama, dan penguasa, itu berarti Anda memilih untuk tidak bisa bermewah-mewahan dalam hidup. Karena bermewah-mewahan sama dengan menyakiti. Jadi bermewah-mewahnya para penguasa dan ulama itu menyakiti. Walaupun aku motivator ya, tapi aku juga beretika. Jangan sampai kita tuh kayak bermewah-mewahan. Tapi bermewah-mewahannya para pengusaha itu bisa jadi menginspirasi. Nah jadi contoh misalnya, teman-teman gak akan pernah tuh ngelihat aku naik kelas bisnis misalnya di pesawat. Gak bakal. Kenapa? Ya balik lagi nih. Coba kira-kira aku mikir apa? Dengan cara pikir yang aku kasih tahu dari tadi. Aku mikir, mendingan aku ngajak orang lain. Misalnya contoh ya, Walila bilang, Bi naik bisnis yuk. Aku bilang gak bakal sampai hari kiamat. Kecuali satu kondisi, dibayarin. Gitu kan ya. Tapi kalau aku beli kelas bisnis sendiri, gak bakal. Pun kalau ada orang mau bayarin, aku bilang, mau diuangkan aja gak? Aku bilang gitu. Karena kelas bisnis itu misalnya contoh gini ya. Kalau misalnya pergi ke Turki misalnya ya. Pergi ke Turki itu kalau kelas biasa PP misalnya sekitar 15 juta. Kalau misalnya kelas bisnis itu bisa mungkin 45 sampai 60 juta tuh. Bayangin tuh aku bisa bawa berapa orang, ya kan? Nah, jadi kalau ada yang tawarin kelas bisnis, aku bilang bisa diganti nggak? Gitu kan? Nggak usah ini hadiah misalnya. Cuma kita udah beliin. Ya udah, aku pernah sih di traktir kelas bisnis. Cuman aku nggak beli dan nggak bakal pernah beli sampai hari kiamat. Kenapa? Karena lebih baik aku ngajak orang dong. Gitu maksudnya. Lebih baik aku ngajak siapa yang aku pengen. Yuk kita pergi ke Turki bareng yuk. Belajar yuk bareng aku. Kepentingan dakwah balik lagi. Supaya mereka ngerti tentang Islam. Mereka bangga dengan Islam. Umroh. Aku gak akan kelas bisnis. Tapi kalau aku ditawarin. Balik lagi. Diuangkan aja yuk. Gitu kan ya. Supaya apa? Supaya aku bisa ngajak orang lain. Ini bukan berarti aku bilang ada ustadz yang berangkat kelas bisnis salah. Enggak. Cuma bagi aku aja. Karena ini adalah aku lagi bagi cara berpikirku tentang uang. Cara berpikirku tentang dunia. Aku pengen agar orang-orang yang dengerin ini, terutama nih orang-orang yang aku harus ajarin di depanku ini, supaya mereka ngerti ketika nanti aku sudah nggak ada, mereka berbuat yang sama. Gitu maksudnya. Karena ini yang menjadi pola pikirku. Ini yang menjadi karakterku. Nah, balik lagi ya. Tadi tentang
Ini teman-teman jadi ngerti kan kenapa aku nolak banyak kajian, kenapa aku nerima podcast yang menurutku circle-circle-nya bisa memperluas segmentasi dakwahku, bisa mempermudah dakwahku, dan kenapa kalau misalnya aku pun tidak, kalau ada orang yang masih maksa untuk minta aku untuk podcast ataupun untuk ngisi, ya aku tergantung kompensasi yang dia bisa berikan apa. Apakah kompensasi itu adalah harta, duit, ataukah kompensasi itu adalah networking, ataukah kompensasi itu adalah kemudahan-kemudahan yang lainnya. Apapun itu untuk dakwah, aku mau gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya nggak ada untuk dakwah, ya pertanyaannya balik lagi, ngapain gitu maksudnya. Karena semua itu jadinya tidak menarik, balik lagi gitu maksudnya. Nah, oke. Kalau teman-teman sudah aku coba untuk menyampaikan tadi karakter-karakterku dalam memandang uang dan segala macamnya. Berarti misalnya, kalau sekarang aku melihat misalnya kalau ada orang yang taruhlah bilang gini, ya udah Ustadz, kita akan support dengan uang dan uang ini tolong dimanfaatkan. Kami support, kami tahu seperti apa tujuannya Ustadz udah pernah berbagi dan kami terinspirasi. Terus kami pengen support. Gimana caranya kami support? Nah inilah masuk ke sini nih, ini salah satunya. Serius. Ini bukan endorse. Ini video ini aku nggak buat endorse. Mereka nggak ngerti aku buat video ini. Tapi Xiaomi menjadi salah satu yang ngasih itu. Jadi mereka datang dengan pertanyaan, Ustadz perlu apa di dalam dakwah? Wah, dalam hatiku jarang-jarang nih yang nanya begini. Aku bilang begini. Kalau ditanya perlu apa dalam dakwah, aku pikir aku sudah memberikan contoh tentang dakwah kepada anak muda dengan cara-cara yang paling kreatif, paling mudah, dan mudah-mudahan akan terus-menerus jadi yang paling bagus, setidaknya yang paling bagus menurut usaha aku dan teman-teman di Yuk Ngaji. Aku berharap sih. Nah, dan aku bilang sama mereka, mau bantu. Kalau mau bantu, Xiaomi bisa bantu kita, ayo nanggungin supaya kita bisa ekspansi dalam dakwah. Waktu itu kita bilang sama Xiaomi, ini pemimpinnya kan ya, salah satu bosnya kan adalah perempuan ya. Kita bilang, Mbak coba lihat. Ini semua kita lakukan dengan karyawan yang edit segini, dengan komputer ada yang ada segini, dengan orang-orang yang ada segini. Dan kami mau untuk meluaskan, memultiply efek itu. Mbak bisa nggak bantu kita untuk nanggungin gaji-gaji karyawan baru. Kita mau nambah karyawan baru, nambah editor baru, nambah tim-tim yang baru. Mbak bisa nggak untuk ngelakuin itu? Kenapa aku berani ngomong kayak gitu? Kayak nggak ada malu gitu maksudnya. Sekali lagi ya, aku nggak punya malu kalau minta dalam dakwah. Serius aku nggak punya malu. Aku mau minta, aku perlu segini untuk dakwah. Aku nggak ada malu. Kenapa? Bukan untuk aku sendiri. Dan yang kedua aku udah contohin. Kalau aku punya duit, akan seperti apa duit itu kejadian. Semua orang di Yuk Ngaji udah ngerti. Kalau aku punya duit, duit itu bakal kemana. Dan ketika aku sudah nunjukin bahwasanya ketika aku dapat duit, maka duit itu akan ditempatkan dan dilokasikan lebih banyak di jalan dakwah. Maka mereka, aku harap bisa mengcopy itu. Gitu maksudnya. Nah, dan aku juga nggak ada malu ketika ngomong ke Xiaomi. Mau nggak Mbak? Kasih kita tambahan supaya kita bisa hire orang yang baru. Karena, aku mau cerita sebelum aku cerita Xiaomi ya. Teman-teman tahu YouTube YNTV? YNTV itu diaktifkan pada tahun 2021 kalau nggak salah ya. Atau 2020. Ya 2021 lah diaktifkan. Itu aku bilang sama Ridho. Dok, ini kita mau aktifin YNTV. Dan kita mau hire antum dan hire kru-kru untuk ngedit. Tapi dengan satu syarat. Biayai diri sendiri, bisa nggak? Maksudnya gimana? Gini, kalian mau gaji berapa? Oke, gajinya segini. Terkumpul lah waktu itu 30 juta. Oke, kita punya keperluan 30 juta untuk meng-hire orang ya. Aku bilang, hire orang-orangnya. Tapi, kalian biayai diri sendiri. Gimana caranya? Aku minta agar AdSense-nya minimal 30 juta per bulan. Jadi, lu kerja supaya AdSense-nya minimal 30 juta sebulan dan kalian digaji dari situ. Alhamdulillah jadi. Cuman kan ya namanya YouTube tahu sendiri. Kan nggak mungkin selalu tinggi terus. Lah kita nggak bisa nambah orang kalau gitu. Karena yang kita dapat ya belum tentu bisa banyak terus kan gitu kan ya. Nah itu aku bilang sama Xiaomi. Mau nggak Xiaomi untuk bantu kita untuk ngasih kita uang per bulan untuk nge-hire orang. Aku pikir sih nggak mau. Ternyata mau. Gitu kan. Dan itu memang aku harapkan.
Itu harusnya relasi antara pengusaha dengan ulama, atau dengan ustadz, atau dengan motivator dalam kasusku. Itu harusnya relasi antara jamaah dengan ustadznya. Jangan jadiin ustadznya talent, tapi tanya ustadznya perlu apa. Maka ketika kita bilang Ciongi-Cionginya mau, alhamdulillah Ciongi jadi supporter dakwah kita. Dan ketika Ciongi mau jadi supporter dakwah kita nggak cuma begitu juga. Kita benar-benar mau nunjukin juga bahwasanya dakwah itu juga bisa berguna untuk kamu. Maka kita buat banyak hal lah untuk Ciongi. Kita anggap Ciongi udah jadi kayak member kita sendiri. Kenapa? Karena dia sudah ngerti visi dakwahnya seperti apa. Dan aku akan cerita lagi kenapa teman-teman di Ciongi ini begitu khusus, begitu spesial bagi Yuk Ngaji. Bagi aku juga secara pribadi. Ya karena komitmen mereka ya bukan hanya berjualan barang-barang yang bagus. Orang-orang udah banyak mengkonsumsi Ciongi di kereta, pesanannya juga banyak. Dan mereka mau untuk menunjukkan ada keberpihakan terhadap dakwah. Keberpihakan terhadap kebaikan, karena mereka juga ternyata memulai Ciongi ini dari inspirasinya juga dari dakwah. Nanti kapan-kapan kita ceritain. Tapi yang jelas adalah ini relasi yang membuat aku semakin yakin. Untuk apa? Untuk terus-menerus menganggap duit itu cuma babu. Dan harusnya duit itu memang kita jadiin pelayan. Dalam bentuk-bentuk kayak gini-gini nih. Ada duit, oke ini bisa dipakai untuk apa? Luasin dakwah yuk. Jadi, nah itu relasi yang bagus tuh. Jadi jangan ustadznya dijadiin talent. Dengan kata lain, ketika sudah ada Ciongi yang bisa bantuin aku misalnya, dan bantuin Yuk Ngaji, lah kan kita nggak perlu lagi nyari dalam tanda kutip endorse tadi. Ya udah, setiap kajian-kajian yang datang, permintaan kajian, kalau nggak menarik bisa ditolak. Podcast yang nggak menarik bisa ditolak. Endorse ustadz, promosin kayak gini-gini ya, mohon maaf nih, kita nggak bisa. Kenapa? Mendingan aku pakai waktu aku untuk ngisi kan. Ngisi kajian atau ngisi program atau buat program atau ngarahin bocah-bocah ini nih. Gitu maksudnya, gimana caranya ngarahin orang, gimana caranya nge-create program, gimana cara melihat satu perkara lebih bagus dan mentarget orang-orang yang lebih lagi lebih luas jangkauannya, lebih besar pengaruhnya. Nah, itu jadi tugasku tuh. Jadi artinya dengan adanya orang-orang kayak Ciongi gitu kan ya, barang-barang kayak Ciongi, kenapa kita promosin terus? Karena dia mempermudah dakwahku. Karena dia memberikan aku kesempatan, membukakan aku sebuah kemungkinan-kemungkinan pada dakwah yang lebih luas. Karena nyelesain masalahku. Karena balik lagi, duit ya memang value-nya untuk bantu dakwah. Dan artinya, aku kan jadi waktu aku misalnya untuk bisa, karena kita perlu untuk satu project, terima endorse misalnya. jadi kayak selebgram gua. Terima endorse udah dapat nih dari Ciongi, udah kita yang tanggung. Ustadz tambah aja editornya, Ustadz tambah aja timnya, Ustadz mau berapa editor dan timnya, kami baru bisa ngasih sekarang segini sih. Yaudah alhamdulillah, kita bisa nambah editor, kita bisa sudah dapat apa yang kita inginkan, ya terus untuk apa lagi duit? Cuma untuk itu aja kan. Kita bisa fokus untuk dakwah. Nah, itulah kenapa Yuk Ngaji sekarang bekerja sama dengan Ciongi. Bahkan bukan hanya kerja sama, tapi kita anggap bagian member daripada Yuk Ngaji. Maka kita proud. Ini contohnya ya. Ini aku minta untuk didesain. Aku minta desainnya sama Mio Daus yang bikin komik. Lalu terus kemudian aku minta izin ke teman-teman Ciongi, boleh nggak aku cetak kaos Ciongi? Kenapa? Karena aku pengen untuk memberikan satu patron. Patron itu adalah pola pikir tentang uang dan bagaimana kita mengutamakan dakwah di dunia. Itu patronnya yang coba aku untuk wakilkan dengan simbol kaos ini. Berarti ketika aku pergi kemana-mana, ya aku merasa proud bahwasanya Ciongi adalah part daripada Yuk Ngaji. Part daripada aku di dalam dakwah. Setidaknya ketika Allah masih memberikan kita izin. Kita nggak tahu sampai kapan. Karena namanya kerjasama ya bisa aja terus kemudian berubah. Tapi setidaknya sekarang adalah part daripada aku, daripada Yuk Ngaji, daripada dakwah. Sebagaimana aku juga senang banget ketika pakai kaos Yuk Ngaji. Karena itu adalah simbolisasi daripada visi dan misi yang coba kita lakukan di dalam dakwah di Indonesia. Yang kapan-kapan nanti aku coba akan juga sampaikan pada teman-teman sekalian. Nah, itu sedikit daripada sharingku di dalam dakwah. Anggap aja ini untuk pengembangan karakter. Tujuannya bukan untuk memahami setiap contoh, tapi memahami pola pikir. Karena pola pikir yang sama itu bisa jadi menghasilkan hasil yang berbeda atau efek yang berbeda dalam kasus-kasus yang berbeda. Jadi contoh ya, ini terakhir. Kemarin ada yang nanya, Ustadz kan bilang duit nggak penting, tapi Ustadz sendiri rumahnya bagus.
Ustadz sendiri punya mobil, kata duit nggak penting. Nah, pola pikirnya nih harus diketahui. Ketika teman-teman sekarang aku udah transfer pola pikir itu, teman-teman jadi ngerti kan cara menjawab ketika aku merespon pada kondisi dengan seolah-olah berbeda tapi pola pikirnya sebenarnya sama. Jadi kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu ceritanya kenapa Xiaomi selalu ada di frame-frame di Yuk Ngaji. Dan doain mudah-mudahan akan terus berlangsung kerja sama kita dengan Xiaomi. Dan kita juga berharap mudah-mudahan ini menginspirasi bagi semua pengusaha-pengusaha muslim lain, bagi semuanya orang-orang, bahwasanya duit yang kita dapat itu tidak lain dan tidak bukan, ataupun apapun di dunia yang kita dapat, exposure kah, ilmu kah, ataukah kekayaan kah, ataukah posisi kah, tidak lain dan tidak bukan, semua itu cuma babu yang harus kita manfaatkan untuk bekal kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau aku memilih, itu diinvestasikan di dalam dakwah, dikonversikan di dalam dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.